Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna mir rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun
hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku ML Hidayah yang saya sayangi, dan Bapak Ibu wali murid serta Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi singkat yang berkenaan dengan bulan Ramadan yang sedang kita laksanakan saat ini. Nah, di bulan Ramadan ini, menjalani puasa di bulan Ramadan ini adalah merupakan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa bagi umat Islam, ya, umat Muslim. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang tidak seperti bulan-bulan biasa, di mana bulan Ramadan adalah bulan suci, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan dan penuh berkah Allah, di mana Allah pun juga memberikan janjinya akan melipat gandakan pahala berlipat-lipat ganda 10 kali hingga 700 kali lipat. Nah, tentunya menjalankan ibadah puasa ini bukanlah hal yang mudah gitu ya, karena seperti hanya Allah pun memberikan balasan yang sedemikian rupa besarnya. Nah, apakah menjalankan ibadah puasa ini semua umat muslim akan mampu begitu? Pertanyaannya, puasa ini karena puasa adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, ya. Nah, pertanyaannya tadi, apakah semua umat muslim itu mampu melaksanakan ibadah puasa? Nah, berkaitan dengan ini, maka saya akan menyampaikan hal-hal yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Nah, dan siapa saja kira-kira orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Nah, Islam itu mudah. Islam itu membawa kemudahan untuk umatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi bahwa Allah menghendaki bagimu kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagimu kesukaran. Nah, apa artinya? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberi kemudahan dan memberi keringanan kepada orang-orang tertentu dalam menjalankan ibadah puasanya di bulan Ramadan. Nah, siapa sajakah mereka? Nah, dan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa ini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah dari kaum perempuan. Dari kaum perempuan ini pun juga bermacam-macam. Yang pertama adalah seorang perempuan yang biasanya menghadapi kedatangan tamu yang tidak terduga begitu ya. Nah, ini anak-anakku yang mungkin anak-anakku ML Hidayah yang sudah mengalami balik dan perempuan dewasa, dia suka mendapatkan tamu yang tak diundang, dan dengan bahasa kerennya adalah menstruasi gitu ya. Nah, ini yang mereka akan mengalami yang siklus setiap bulannya demikian. Nah, perempuan yang mengalami haid atau menstruasi, maka dia tidak
Nah, tetapi ia wajib mengqadha puasa atau membayar mengganti puasanya di hari lain di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua ada perempuan yang sedang mengalami masa nifas, masa setelah pasca melahirkan. Nah, mungkin ada ibu guru atau ibu-ibu wali murid ya, atau ibu ibundanya anak-anak ini ya yang pasca melahirkan atau nifas seperti ini ya. Nah, hukumnya sama seperti orang yang haid tadi, dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa, tetapi dia wajib mengqadha sejumlah puasa yang ditinggalkannya di luar bulan Ramadan. Nah, yang ketiga adalah perempuan yang hamil dan menyusui. Nah, apabila keduanya ini mengkhawatirkan janin atau bayinya, apabila mereka khawatir tentang kandungannya, janin yang sedang dikandungnya, selain itu bayi yang sudah dilahirkan takut kekurangan ASI atau memang suatu keadaan tertentu, keadaan kehamilannya, kandungannya atau bayinya memang tidak memungkinkan untuk seorang ibu menyusui atau ibu hamil untuk berpuasa, maka mereka dibolehkan untuk iftar atau berbuka gitu ya, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, bagi ibu hamil dan menyusui ini mempunyai kewajiban untuk mengqadha puasanya, mengganti puasanya sejumlah puasa yang ditinggalkannya. Nah, selain itu yang kedua, ibu hamil dan menyusui ini juga wajib membayar kafarat. Kafarat itu adalah sanksi atau denda. Nah, denda atau kafarat ini adalah membayar fidyah. Membayar fidyah. Nah, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Barang siapa orang yang berat menjalankan puasanya, apabila mereka tidak berpuasa, maka mereka harus membayar fidyah kepada seorang miskin. Nah, dengan demikian bahwa wanita hamil atau perempuan hamil dan menyusui, maka ia wajib mengqadha puasanya apabila meninggalkan puasanya dan wajib membayar fidyah. Nah, kapan ini waktunya fidyah diberikan, dikeluarkan atau dibayarkan, kapan waktu fidyah ini dilakukan, dan berapa besarnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, fidyah ini dikeluarkan, dibayarkan pada setiap harinya sejumlah puasa yang ditinggalkannya, dan dibayarkan sebesar 1 mud. Misalkan puasa yang ditinggalkannya adalah 2 hari, maka di per setiap harinya mereka membayar 1 mud ya, 1 hari 1 mud kepada seorang miskin. Jumlahnya 1 mud itu kalau pada kisaran kilogram, karena kita berada di Indonesia mungkin bahan pangannya adalah beras begitu ya, itu sekitar 675 gram. Nah, 1 mud itu sama dengan 675 gram. Nah, untuk kisaran mud ini juga ada perbedaan pendapat ya. Jadi minimal kisarannya sekian. Dan kapan fidyah ini dikeluarkan? Nah, fidyah itu dikeluarkan setelah subuh, dalam artian bisa dilakukan atau diberikan pada saat orang sebelum berbuka puasa. Nah, di dalam setiap harinya diberikan sebelum orang berbuka puasa, itu alangkah lebih baiknya seperti itu. Nah, ada pendapat lain juga membolehkan bahwa fidyah itu dikeluarkan atau dibayarkan pada hari terakhir Ramadan, tetapi bukan di luar bulan Ramadan, atau tidak boleh dibayarkan sebelum bulan Ramadan.
Jadi tetap berada di bulan Ramadan seperti itu. Nah, itu tadi adalah macam yang kedua, orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah orang sakit. Orang sakit, terkait dengan orang sakit ini apabila dilihat dari puasanya, maka dikategorikan menjadi dua, yaitu penderita yang sakitnya tidak akan pernah sembuh, atau penderita pertama ini adalah penderita yang sama sekali tidak bisa melakukan puasa dan satu-satunya pilihan adalah berbuka. Dan contohnya adalah orang yang sakit menaun atau orang yang sudah divonis oleh dokter dari pihak kesehatan ia tidak akan pernah sembuh seperti itu. Jadi dia tidak diwajibkan berpuasa, diperbolehkan untuk berbuka dan wajib membayar fidyah, tetapi tidak wajib mengqadha puasanya. Dan selain itu, orang tua yang lanjut usia, orang tua yang sudah sepuh, ini mungkin anak-anak, ada yang punya mbah kakung, mbah putri yang ada di rumah ya, yang kondisi badannya sudah lemah ya, sudah lemah badan. Kemudian mungkin ada yang pikun ya, barangkali ini mbahnya makan aja lupa. Barangkali tadi sudah makan terus nanya makan lagi, tadi sudah makan apa belum. Nah seperti itu namanya kan pikun ya. Jadi boleh untuk tidak puasa, maka ia wajib membayar fidyah saja, tetapi tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Nah sekarang kategori yang kedua, penderita yang mampu berpuasa. Ya, penderita sakit ini mampu berpuasa sebetulnya, tetapi pada saat itu, pada saat tiba bulan Ramadan, ia mengalami kesulitan, yaitu sakit. Dia sedang sakit, maka dalam artian dia, contohnya dia pada masa penyembuhan begitu. Jadi masih sakit, masih proses dalam penyembuhan, maka dia harus mengkonsumsi obat-obatan atau makanan. Jadi kalau tidak makan maka tidak akan segera sembuh. Nah, maka itu boleh tidak berpuasa. Tetapi ia wajib mengqadha puasanya di hari lain di luar bulan Ramadan sejumlah puasa yang ditinggalkannya. Kemudian macam orang yang boleh untuk tidak berpuasa adalah seorang musafir, seorang yang berada dalam perjalanan yang jauh, dan seorang musafir itu juga harus memperhatikan dirinya, apakah dirinya mampu. Ketika dia mampu itu juga boleh berpuasa, tetapi ketika dia mampu melaksanakan puasa tetapi malah menjadikan mudarat kepada dirinya, menjadikan sakit, maka itulah yang tidak diperbolehkan. Nah, demikianlah materi singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadikan manfaat untuk anak-anakku semua, Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu orang tua wali murid MIA Hidayah. Mohon maaf atas segala tutur kata apabila ada yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan hanya milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.